Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Arifah akan mengampu pelajaran tentang pelayanan apotek. Di pelayanan apotek nantinya ada 5 bab. Yang pertama yaitu mempelajari tentang manajemen apotek, yang kedua organisasi apotek, yang ketiga distribusi perbekalan farmasi, yang keempat pemasaran, dan yang kelima proses pembentukan kepribadian. Sebelum masuk ke bab 1, ini ada Ibu akan menjelaskan tentang penilaiannya. Yang pertama itu untuk penilaian ada penugasan, bobotnya ada 20%. Yang kedua ada ulangan harian, bobotnya ada 25%. Yang ketiga ada UTS, bobotnya ada 25%. Dan yang keempat UAS atau ujian akhir semester, bobotnya ada 30%. Untuk pelayanan apotek ini KKM-nya adalah 78. Jadi nanti kalau pengen nilainya bagus harus lebih dari 78 ya. Untuk bab 1 kita akan belajar tentang manajemen apotek. Di sini pengertian dari manajemen sendiri adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan orang lain. Berarti yang namanya manajemen itu tidak hanya berasal dari sendiri ya, tapi harus ada bantuan orang lain juga. Nah, manajemen ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi, menjaga keseimbangan antara tujuan sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Jadi yang namanya manajemen itu kenapa dibutuhkan manajemen, yaitu untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang namanya organisasi itu kan berarti lebih dari satu orang gitu. Kemudian ada unsur atau sarana manajemen itu ada 6. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada uang, yang ketiga ada material atau bahan-bahannya, yang keempat ada cara, 5 mesin, dan 4 ada pasarnya. Untuk manusia sendiri dibutuhkan yaitu untuk sebagai subjek ya, pelaksana. Kemudian uang itu untuk kalau ibarat kayak penggeraknya gitu loh, modalnya. Kemudian ada material di sini apanya? Kalau kita berhubungan dengan, misal saya contohkan untuk apotek, pendirian apotek. Di sini bahan-bahannya itu meliputi kayak lemari, etalase, obat-obatnya itu sendiri. Kemudian ada cara di sini itu merupakan suatu strategi bagaimana untuk apotek kita supaya bisa maju, supaya bisa laris dan dikenal banyak orang gitu. Kemudian ada mesin di sini itu sebagai tenaga pembantu. Kemudian ada pasar itu jadi kita sudah mempertimbangkan sebelum pendirian apotek itu di lingkungan kita itu pesaingnya siapa aja, kira-kira nanti apotek kita bakal berkembang atau tidak, itu sudah kita analisis terlebih dahulu. Yang ketiga ada prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama untuk prinsip manajemen itu ada prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja di sini itu harus jelas ya. Tadi sudah saya jelaskan yang namanya manajemen itu bisa pribadi, bisa organisasi. Kalau organisasi berarti banyak orang, harus jelas prinsip pembagian kerjanya yaitu job sheet-nya. Yang kedua prinsip wewenang dan tanggung jawab. Kalau kita sudah dilimpahkan suatu pekerjaan sesuai job sheet kita, maka harus disertakan tanggung jawab juga. Yang ketiga prinsip kesatuan komando. Jadi komando itu harus berasal dari satu orang, dari ketua gitu ya. Kemudian prinsip KISS. Yang kelima prinsip tertib dan disiplin. Prinsip tertib dan disiplin di sini itu artinya harus misal kita dikasih tugas itu dikasih batas waktu, ya harus diselesaikan batas waktu tersebut gitu. Kemudian prinsip semangat kesatuan, jangan
loyo, jangan kendor gitu ya dalam melaksanakan kewajiban dan tugas. Kemudian ada prinsip kesatuan dan kejujuran, jadi harus tetap kompak dan harus jujur. Kemudian ada manajemen apotek. Manajemen apotek, sebelum kita tadi kan manajemen sudah dipelajari apa pengertiannya. Kalau lupa silakan dibaca lagi. Di sini siapa yang belum tahu tentang apotek? Pasti sudah pernah lihat semua ya apotek itu apa. Pengertian apotek yaitu suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Pengertian ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1332 garing Menkes garing 10 garing 2002. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker itu siapa? Apoteker sendiri yaitu sarjana farmasi yang sudah disumpah apoteker dan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola apotek. Kemudian manajemen apotek. Manajemen apotek adalah manajemen farmasi yang diterapkan di apotek. Sekecil apapun apotek, sistem manajemen apotek terdiri dari beberapa manajemen. Yang pertama ada manajemen keuangan. Namanya manajemen keuangan ya berarti berkaitan dengan pengelolaan keuangan, seperti keluar masuknya uang, penerimaan, pengeluaran, dan perhitungan farmakoekonomi. Jadi kalau ada pembelian, kemudian ada pemasukan dari orang yang beli, kita beri barang di sales, itu harus dicatat, dibukukan. Yang kedua, manajemen pembelian. Manajemen pembelian melalui pengelolaan defekta, pengelolaan vendor, pemilihan item barang yang harus dibeli dengan memperhatikan FIFO dan LIFO, kinetika arus barang, serta pola epidemiologi masyarakat sekitar apotek. Manajemen pembelian itu pengelolaan defekta ya tadi contohnya. Defekta itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat barang yang hampir habis atau yang sudah habis. Biar apa? Biar nanti stoknya ketahuan di apotek, biar kita update terus. Kan kalau nggak dicatat kayak gitu, kita kan nggak hafal satu-satunya, nggak mungkin hafalin obat, misal contoh obat Paramek stoknya tinggal satu, itu kan nggak mungkin kita hafalkan satu-satu. Kemudian tadi ada FIFO, memperhatikan FIFO, first in first out. Jadi obat yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan, itu merupakan manajemen pembelian ya. Kenapa harus memperhatikan FIFO? Harus sesuai dengan FIFO saat berjualan. Karena nanti kalau tidak seperti itu, kalau barang yang belinya itu duluan, tidak dijual duluan, itu nanti bisa expired gitu. Kemudian ada manajemen penjualan, ada manajemen persediaan barang, itu tadi ya dengan defekta juga bisa. Kemudian ada manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran di sini itu bisa dilakukan dengan misal contoh untuk apotek yang baru buka, biar apoteknya rame, itu diberi promosi dengan menggunakan tensi gratis atau dikasih serbuk jahe kayak gitu. Biar apa? Biar konsumen itu daya belinya itu tinggi, biar terkesan apotek kita itu saya mau ke apotek ini aja soalnya tensinya gratis, lumayan gitu. Terus dengan apalagi manajemen pemasarannya dengan pelayanan yang ramah, karena untuk kita namanya di apotek itu kan tidak hanya menjual obat ya, tapi juga menjual jasa. Kalau kita melayani pembeli dengan ramah, murah senyum, nanti yang beli juga akan senang. Namanya orang ke apotek kan pasti dengan keluhan sakit.
orang dengan keluhan sakit kita ke apotek mukanya cemberut, jadi malah tambah sakit nanti ya. Jangan kayak gitu. Kalau pelayanan di apotek harus yang ramah. Kemudian ada manajemen khusus. Manajemen khusus ini berarti kita menciptakan strategi yang belum dilakukan oleh orang lain. Misalnya apa? Misalnya dengan home care. Kan jarang apotek yang melakukan pelayanan home care. Home care itu apa? Misal ada pasien yang sakit kencing manis atau diabetes, itu nanti kita kan dia periksa ke dokter terus beli obatnya di apotek kita. Nanti kita pantau terus keadaannya dia, kita monitoring untuk keadaannya. Nanti kan kalau kita home care kayak gitu pasien merasa diperhatikan, jadi diharapkan proses penyembuhannya itu semakin cepat. Kemudian ada administrasi di apotek. Administrasi secara sempit diartikan sebagai tata usaha, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap kantor. Secara luas diartikan sebagai proses penyelenggaraan usaha dan kerjasama sekelompok orang berdasarkan tingkat pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungannya apa antara administrasi, organisasi, dan manajemen? Yaitu administrasi merupakan proses atau usaha kerjasama untuk mencapai tujuannya. Sedangkan organisasi itu sebagai wadahnya, wadah tempat manajer itu berarti orangnya ya. Manajer berusaha melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen itu seperti itu. Kemudian menurut Permenkes, peraturan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1027/Menkes/SK/9/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek perlu dilaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi administrasi umum dan administrasi pelayanan. Administrasi yang biasa dilakukan yaitu administrasi pembukuan, yaitu contohnya mencatat keluar dan masuknya uang disertai bukti pengeluaran dan pemasukan. Jadi biar tidak lupa, itu nanti kalau ada orang yang beli itu ditulis di kertas sementara kayak gitu, nanti kalau di akhir apotek mau tutup itu baru direkap kayak gitu ya. Emang agak ribet tapi insya Allah itu lebih teliti. Yang kedua administrasi penjualan, yaitu tentang penjualan resep, penjualan bebas langganan, dan pembayaran secara tunai. Yang ketiga ada administrasi pergudangan, itu untuk pencatatan penerimaan barang dari mana dan pengeluaran barang untuk apa dan kepada siapa, serta masing-masing barang diberi kartu stok. Jadi untuk pergudangan nanti untuk masing-masing obat itu ada kartu stoknya. Penyusunan kartu stok itu biasanya berdasarkan alfabetis. Misal untuk obat yang awalannya A itu nanti A semua. Kartu stok itu dicatat setiap ada barang yang masuk dan barang yang keluar. Jadi nanti biar stoknya itu terpantau gitu ya. Kemudian untuk pencatatan penerimaan barang, misal jadi ada khusus buku pembelian. Isinya apa? Isinya tentang dari mana kita membeli obat tersebut, dari sales apa, kemudian kita catat harganya berapa kayak gitu. Nanti saat biasanya kan kalau di sales itu ada yang pembayarannya langsung dan cash dan kredit. Kalau kredit nanti bisa diingatkan melalui pembukuan tersebut. Kemudian ada administrasi pembelian, yaitu pencatatan pembelian harian secara tunai atau kredit dan dicatat dari mana. Nota-notanya dikumpulkan dan diarsipkan. Sama ya. Pencatatan pembelian harian berarti kayak pengeluaran apotek itu kan tidak hanya
tidak hanya kulaan obat itu ya, tidak hanya beli obat di apotek, tapi juga mencakup tagihan listrik, air, sabun mungkin itu harus dibukukan juga. Biar apa? Biar nanti ketahuan laba apotek secara bersih itu per bulannya berapa sih, kayak gitu. Nanti dari situ kalau udah ketahuan labanya kan kita bisa, misal kalau labanya sedikit nanti kita bisa mengubah manajemen kita, kalau labanya udah banyak ya dipertahankan supaya tidak merosot gitu. Kemudian yang kelima ada administrasi kepegawaian, yaitu dilakukan dengan mengadakan absensi karyawan dan pencatatan kedudukan, gaji dan pendapatan lainnya dari para karyawan. Administrasi kepegawaian ini manfaatnya itu untuk mengetahui mana sih karyawan kita yang semangat, nanti kita kasih reward, dan yang kurang semangat nanti kita kasih motivasi, kayak gitu. Supaya apa? Supaya tujuan di awal itu bisa kita peroleh, bisa terlaksana gitu. Tujuannya apa? Ya misal kalau untuk manajemen di apotek itu kan, pendirian apotek tujuannya pasti apoteknya itu laris gitu. Kemudian untuk pelayanan di apotek, pelayanan apotek di bidang pelayanan kefarmasian meliputi perencanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, distribusi perbekalan kesehatan di bidang farmasi, dan pelaporan serta pengelolaan obat-obat narkotik dan psikotropik. Itu salah satu atau contoh dari pelayanan apotek di bidang kefarmasian ya. Jadi yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu apa? Misal sebelum membeli barang, kita itu merencanakan barang apa sih yang harus kita beli, di list dulu. Atau dengan melihat buku apa tadi? Buku defekta. Kemudian setelah kita punya list obat yang harus kita beli, itu harus langkah selanjutnya itu diadakan pengadaan. Pengadaan di sini itu di PBF atau di sales yang sudah resmi ya terdaftar. Kemudian setelah pengadaan itu ada penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan biasanya itu dilakukan bisa secara alfabetis, kemudian FIFO tadi apa? First in, first out. Atau obat yang datangnya duluan itu ditempatkan paling depan, atau FIFO, first expired first out. Jadi obat yang expirednya itu lebih dulu ditempatkan di depan, biar apa? Biar kejual lebih dulu gitu. Kemudian ada penyaluran atau distribusi berbekalan kesehatan. Jadi distribusinya seperti apa sih kalau di apotek gitu, atau penjualan itu ya bisa dikategorikan seperti itu. Dan pelaporan serta pengelolaan obat-obat narkotik. Jadi untuk obat-obat narkotik dan psikotropik itu harus dilaporkan per bulan. Pelaporannya di mana? Sekarang bisa online ya, di akun Sipnap. Itu nanti bisa dilaporkan penggunaan narkotiknya berapa, psikotropiknya berapa tiap bulan gitu. Kalau tidak ada narkotik dan psikotropik, apakah harus melaporkan juga? Ya, meskipun narkotik dan psikotropik itu nihil atau tidak digunakan, tetap harus dilaporkan gitu. Sekian untuk manajemen apotek ini. Nanti saya lanjut ke bab 2 tentang organisasi di apotek. Tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.